Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada media pembelajaran Matematika SMP MTS kelas 8. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pertama di semester 2 ini, kita akan sama-sama belajar tentang teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras seringkali digunakan pada bidang arsitektur, terutama untuk merencanakan konstruksi bangunan. Misalnya, menghitung panjang rangka kuda-kuda yang berbentuk segitiga siku-siku pada setiap atap bangunan. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Sedangkan tujuan dari materi ini yaitu menemukan teorema Pitagoras, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui, dan menemukan kebalikan teorema Pitagoras. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memahami penjelasan berikut ini. Menemukan konsep teorema Pitagoras. Pada sebuah gambar, terdapat 3 buah persegi dan 1 buah segitiga siku-siku, di mana pada sebuah segitiga siku-siku ini memiliki sisi miring atau hipotenusanya C, dan sisi penyikunya adalah B dan A, di mana A adalah sisi tegak dan B adalah sisi alas. Berapakah panjang sisi A, B, dan C? Mari sama-sama kita hitung secara perlahan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Panjang sisi C adalah 5 satuan. Kemudian sisi B 1, 2, 3, 4. Maka panjang sisi B adalah 4 satuan dan sisi A adalah 1, 2, 3. Panjang sisi A 3 satuan. Seorang bangsawan Yunani mengatakan bahwa luas persegi sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku adalah hasil penjumlahan dari luas persegi dari sisi penyikunya. Oke, berarti luas persegi ini adalah hasil penjumlahan dari luas persegi ini dan ini. Karena yang ditanyakan luas persegi, yang dinyatakan juga luas persegi, maka kita mencari luas perseginya dulu ya. Luas persegi yang pertama memiliki sisi C, maka C kali C sama dengan 25. Luas persegi yang kedua adalah B kali B, yaitu 16, dan luas persegi yang ketiga adalah A kali A sama dengan 3 pangkat 2, yaitu 9. Bandingkan, apakah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2? Ini adalah teori yang dikatakan oleh bangsawan Yunani. Apakah benar luas persegi sisi miring sama dengan luas persegi dari sisi penyikunya? Kita masukkan saja ya nilainya. C pangkat 2 adalah 25, A pangkat 2 adalah 9, dan B pangkat 2 adalah 16. Terbukti ya, 9 tambah 6 ternyata 25. Berarti kita dapat menarik kesimpulan bahwa C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dan A pangkat 2, yaitu C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Ingat ya, C itu adalah sisi terpanjang, jadi C dikurang dengan B. Ketika mencari B, C juga dikurang dengan A. Kalian juga bisa menggunakan rumus ini. Sebenarnya sama ya, cuma bedanya C pangkat 2 itu adalah C akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Sama ya?
Agar kalian lebih paham, mari sama-sama kita simak contohnya. Contoh soal yang pertama. Tentukanlah luas persegi yang belum diketahui pada sisi tiap-tiap segitiga berikut. Di sini ada 3 soal, yaitu A, B, dan C. Untuk mengerjakan soal ini, kita gunakan rumus yang sudah kita temukan pada slide sebelumnya. Oke, kita bahas yang A. Yang A ditanyakan luas persegi sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Karena yang ditanyakan luas persegi sisi miringnya, maka ditambah. Nilai yang diketahui kita langsung tambah saja, yaitu 16 ditambah 9 sama dengan 25 cm persegi. Jadi persegi yang ditanyakan adalah 25 cm persegi. Lalu untuk yang B, yang diketahui hanya 1 buah persegi. Yang diketahui hanya luas 1 persegi ya. Lalu bagaimana untuk menghitung persegi yang belum diketahui? Perhatikan. Persegi yang ditanyakan ini sama besar, tapi ada 2 buah. Cukup mudah, kita langsung saja membagi 2 bilangan yang diketahui, yaitu 9 bagi 2 sama dengan 4,5 cm persegi. Yang terakhir, C. Yang diketahui itu luas persegi pada sisi miring siku-siku dan luas persegi pada sisi tegak siku-siku. Yang ditanyakan luas persegi sisi alasnya. Oke, sisi alas itu berarti kita tinggal kurang saja ya. Sisi terpanjang dikurang dengan sisi terpendek. Maka jawabannya adalah 26 dikurang 10 sama dengan 16 cm persegi. Agar kalian lebih memahami materi ini dan lebih mendalami materi ini, kalian bisa kerjakan soal berikut. Tentukanlah luas persegi paling besar jika panjang sisi masing-masing persegi yang lainnya adalah 9 dan 12. Ayo. Di sini yang ditanyakan adalah luas persegi paling besar. Ingat, paling besar sama paling panjang itu sama. Jadi yang ditanyakan adalah luas persegi pada sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Silakan dikerjakan ya, semangat. Semoga mendapat nilai yang diinginkan. Contoh yang kedua, menghitung panjang segitiga siku-siku. Tentukanlah nilai sisi yang belum diketahui pada masing-masing segitiga di bawah. Di sini ada 3 buah segitiga siku-siku, masing-masing segitiga KLM, ABC, dan HIJ. Untuk gambar yang pertama atau segitiga KLM. Segitiga KLM yang ditanyakan adalah sisi M. Kenapa sisi M? Karena dia berada di depan sudut M persis, maka disebut sisi M. Lalu, karena yang ditanyakan sisi tegak, otomatis sisi terpanjang dikurang dengan sisi yang berikutnya. Sisi terpanjangnya adalah, nih, sisi terpanjang berarti sisi miring ya. Sisi miring itu berada di depan sudut L, maka namanya L. Lalu, sisi berikutnya adalah K. Dia berada persis di depan sudut K, yaitu 12 cm. Kita tinggal masukkan angkanya. M adalah sisi yang ditanyakan, maka L adalah 13 pangkat 2 dan K adalah 12 pangkat 2. Maka M 13 pangkat 2 169, 12 pangkat 2 144. Untuk mencari M, akar dari 25. Karena 169 dikurang 144 adalah 25. Akar 25 adalah 5 cm. Jadi,
Panjang sisi tegak atau sisi M-nya adalah 5 cm. Untuk yang kedua adalah yang ditanyakan sisi miringnya. Yuk, karena yang ditanyakan sisi miring, terus sisi miring ini persis ada di depan sudut B, maka namanya adalah B pangkat 2. Sisi miring itu kan sisi terpanjang, berarti hasil penjumlahan ini dan ini. Hasil penjumlahan dari sisi alas dan sisi tegak. Sisi tegaknya adalah sudut A menghadap ke sisi tegak, berarti namanya A. Sedangkan sisi alasnya adalah berada tepat di depan sudut C, maka namanya C. Kita masukkan angkanya. A adalah sisi tegak yang nilainya 6 dan C adalah sisi alasnya yang bernilai 8. Jadi kita masukkan 6 pangkat 6 adalah 36 dan 8 pangkat 2 adalah 64. Maka 36 tambah 64 adalah 100 dan akar dari 100 adalah 10. Jadi panjang hipotenusanya adalah 10. Kemudian untuk yang ketiga, HIJ. Kita telaah lagi ya. Yang ditanyakan adalah sisi alas. Sisi alas ini persis di depan sudut A, berarti H. Lalu yang diketahui adalah hipotenusanya, yang sisi di depan sudut I, namanya I, sedangkan sisi tegaknya adalah berada di depan sudut J. H yang ditanyakan, lalu I yang diketahui atau sisi terpanjangnya, kemudian J adalah sisi tegaknya. I adalah sisi terpanjang, maka kita masukkan 15, dan J adalah sisi tegaknya, kita masukkan 12. 15 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. 15 pangkat 2 yaitu 225 dikurang dengan 12 pangkat 2 sama dengan 144. Hasilnya adalah akar dari 81 yaitu 9 cm. Maka sisi alasnya adalah 9 cm. Cukup mudah ya pembahasan pada teorema Pitagoras di pertemuan pertama ini. Semoga kalian memahami apa yang Ibu bicarakan dan apa yang Ibu terangkan. Semangat belajar, semangat berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.